Kita kembali lagi di Generasi Mecin ngobrolin bagaimana pelaksanaan pendidikan di era new normal. Banyak sekali masalah yang memang harus dimulai entah dari mana. Masalah infrastruktur, masalah komunikasi, masalah kurikulum, belum lagi masalah ekonomi. Tadi saya terakhir dengan Bu Retno penasaran juga dengan masalah ekonomi. Tapi sudah tersambung dengan kami juga ada Pak Indra Harismiaji selaku pengamat pendidikan. Halo Pak Indra. Halo Mas, apa kabar? Baik Pak Indra, ini ada Bu Retno juga dari KPAI. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit soal masalah tahun ajaran baru yang mulai ditetapkan 13 Juli. Cuman masalahnya kan banyak orang tua yang masih ragu-ragu juga nih Pak Indra. Mau nyekolahin anak ke sekolah belum berani dong. Tapi ditinggal juga di rumah orang tuanya pada kerja sekarang. Beda sama 3 bulan kemarin kan. Kami masih bisa mengawasi, saya masih bisa ngawasin anak saya SD. Di rumah anak saya suruh nyalain laptop sih dia nggak bisa, Pak Indra. Kami sebagai orang tua baiknya gimana? Kurikulumnya harus menyesuaikan seperti apa baiknya? Jadi ini yang kita agak sesalkan dengan kebijakan kemarin diumumkan hari Senin itu kan baru melayani yang 6%, ya kan? Yang akan tatap muka itu diatur, tapi yang 94% itu sama sekali tidak bisa. Padahal kali belum yang mulai dari akses, kemudian kemampuan guru, bagaimana menemani, mendampingi anak, apalagi kalau sekarang orang tua mulai kerja kan. Ya. Katanya 3 bulan lalu kan yang meningkat itu kedekatan emosional dengan anak katanya. Betul. Jadi kalau dekat anak cepat emosi gitu. Iya, betul sekali. Nah ini kan para orang tua juga butuh panduan, butuh bimbingan, ya kan. Nah harapan kami sih sebetulnya pemerintah bisa mengumpulkan para tokoh-tokoh pendidikan, pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh pakar-pakar psikologi anak untuk bagaimana sih mengelola PJJ daring itu yang efektif kan gitu. Jadi paling nggak ada panduan, jangan disuruh merdeka belajar begini nih, ini bingung semua orang kan. Nah, mudah-mudahan sih pemerintah hanya kelupaan saja tadi mengurus yang 94%, yang 6% diurus, yang 19%-nya suruh merdeka belajar, ini agak repot. Oke, tadi udah ada salah satu masukan juga dari Bu Retno soal modul dan penyesuaian kurikulum serta ada bantuan infrastruktur di beberapa balai desa, kurang lebih seperti itu ya Bu Retno ya? Ya, ada praktek-praktek baik ya yang dilakukan oleh daerah dan itu harusnya diapresiasi dan mereka tuh sebenarnya melakukan sendiri loh tanpa ada petunjuk gitu ya atau tanpa ada dari mana. Jadi begitu melihat si kepala desa didatangi oleh warga yang memohon agar anaknya bisa numpang wifi di balai desa, maka dia berpikir, waduh ini kok ada ibu-ibu beberapa orang kesulitan, oh berarti punya masalah. Maka dia data, setelah dia data dia tambah bandwidth wifi, kemudian dia berikan fasilitas semua itu dan menurut saya ini dana desa, ini keberanian dia ya, menggunakan dana desa untuk kepentingan pendidikan dan menurut saya ini harusnya fleksibel juga pemerintah dalam menggunakan dana desa. Jadi kalau sekarang untuk mengatasi tadi yang Pak Indra katakan pembelajaran jarak jauh dengan segala kendala, ini berarti seluruh politik anggaran mestinya diarahkan ke pendidikan termasuk mempersiapkan new normal. Jangan anak-anak dipertaruhkan nyawanya gitu ya, kesehatannya. Karena kalau anak sekolah menjadi klaster baru tanpa penyiapan new normal dan budaya baru, ini sangat riskan bagi generasi penerus kita gitu ya. Jadi selain memperpanjang PJJ ya jangan sampai dikasih titik tapi harus koma. Kalau memperpanjang PJJ 6 bulan ke depan dan baru membuka sekolah atau tatap muka di 2021 ya Januari, maka PJJ-nya harus diperbaiki. Yang kedua adalah kesiapan new normalnya berupa infrastruktur dan budaya baru harus disiapkan. Demikian Mas Patra. Siap. Bu Retno, Pak Indra, saya mau izin dulu karena ada sponsor dulu nih. Dari Luminor makanan mau masuk dulu nih. Asik. Saya sambil makan ya, karena saya syutingnya dari hotel. Mohon izin. Kok nggak dibagi-bagi ke kita? Aduh, kalau saya bisa kirim, saya kirim Pak Indra. Ini apa nih? Aneka snack. Aneka snack ini ada spring roll, ada wedges, ada seafood, dan ada rambak. Oke, siap. Ya. Minumannya? Minumannya kita ada coffee leci. Coffee leci, wah.
Saya mohon maaf nih sambil ngopi dan kopinya kopi leci dong di Hotel Luminor Pecenongan. Silakan kopi lecinya. Siap. Silakan. Kopi leci. Ada bisa dibantu lagi? Cukup ini aja. Oke, Siap. menikmati. Terima kasih, Mbak. Oke, ini saya di sini sambil makan. Siap. Tapi saya juga tadi sempat kepotong di pelaksanaan pendidikan era new normal seperti sekarang. Ada juga kan masalah ekonomi nih, Bu Retno dan juga Pak Indra. Ada beberapa orang tua yang kehilangan pekerjaan dan juga punya masalah ekonomi, meminta keringanan biaya dan lain-lain. Apakah pemerintah sudah mengakomodir masalah ini, Bu Retno? Kalau itu sebenarnya gini ya, yang lapor ke KPAI pengaduan itu juga cukup tinggi, baik orang tua maupun anak. Mereka sebenarnya nggak minta digratiskan, tapi minta dikurangi. Nah, untuk sekolah-sekolah swasta ini menjadi problem. Ada sekolah swasta yang bersedia mengurangi sampai separuh, namun ada sekolah-sekolah swasta yang kemudian bersikukuh tidak melakukan itu gitu. Nah, ini yang bandel-bandel ini ya tentu tidak memahami kondisi semuanya, dan sebenarnya mereka bukan nggak mau bayar. Jadi kalau bayarnya ditunda gitu ya, karena waktu itu ada ancaman tidak boleh ikut ujian kenaikan kelas, sehingga kami terpaksa melakukan koordinasi juga dengan berbagai dinas pendidikan untuk mengatasi ini. Dan memang akhirnya mereka semua boleh ujian, dan terkait keringanan atau tidak, sekolah PI juga nggak bisa campur tangan, tapi tentu dengan situasi ekonomi yang seperti ini harusnya dipahami. Yang kedua adalah KPAI juga melakukan pemantauan apakah ada daerah-daerah yang melakukan dukungan kepada anak pada level jenjang SMA ya dengan SMK. Kebetulan SMA SMK kan berada di tanggung jawabnya pemerintah provinsi. Nah, ini kemudian kita mencoba melihat apa bantuannya, karena kalau SD SMP nggak bayar, SMA dan SMK tuh masih bayar. Dan ternyata ada pemerintah-pemerintah daerah yang kemudian memberikan dukungan. Misalnya Kepulauan Riau memutuskan 3 bulan digratiskan, jadi seluruhnya yang membayar adalah pemerintah daerah. Yang kedua adalah Jawa Barat. Kalau Jawa Barat tidak menggratiskan seluruhnya, tapi memberi dukungan kepada SMA, SMK, dan SLB. Untuk SLB dukungannya sebesar 510.000 per bulan per anak, sedang untuk SMA dan SMK itu bervariasi dari 150 hingga 200.000 per anak per orang. Jadi terjadi keringanan. Misalnya kemarin saya datang ke SMK Negeri 11 ya hari Selasa yang lalu, SMK Negeri 11 Kota Bandung ternyata bayarannya 300.000, tapi dia mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Bandung sebesar tadi ya angkanya 170.000 per bulan. Jadi anak-anak membayar sisanya yaitu 130.000. Tentu ini membantu sekolah sekaligus membantu keluarga-keluarga yang terdampak secara ekonomi. Ini menurut kami hal-hal yang patut diapresiasi dari hasil pengawasan. Pak Indra, ada masukan lagi Pak Indra untuk membantu anak-anak yang ketinggalan masalah ekonomi? Ya, yang pertama tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Tadi misalnya ada kepala desa yang bersedia istilahnya kreatif lah dalam memanfaatkan dana desa. Itu jangan sampai nanti selesai pandemi masuk penjara dia, kan begitu. Itu harus ada perlindungan dari pemerintah pusat juga untuk ini kan kepentingan anak-anak kan gitu. Jadi untuk mereka tetap bisa belajar. Ini lebih ke masalah itu ya Pak Indra, maladministrasi ya berarti ya. Iya, itu yang kemarin itu hari Senin tidak disebut sama sekali. Saya bahkan berharap ada Kementerian Desa bicara itu silakan bisa memanfaatkan dana desa untuk keperluan PJJ daring. Itu kan ada penguatan lah kan gitu. Jadi nggak dibiarkan begitu saja. Kemudian yang untuk mengenai sekolah-sekolah swasta ini yang pertama memang kondisi ini kan juga berhubungan dengan semua pihak. Artinya juga sekolah swasta kalau tidak dibayar juga mereka punya biaya kan gitu. Jadi kondisi yang ini adalah bencana bagi semua pihak kan gitu. Jadi kalau saran saya daripada hanya menuntut, cobalah masing-masing dengan komite sekolah diskusikan gitu. Apa kondisi yang terbaik yang sama-sama terbuka untuk masing-masing sekolah punya solusi kan gitu. Mungkin bisa subsidi silang
Atau mungkin orang-orang yang misalnya dengan kondisi ini kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, itu bisa minta bantuan ke pemerintah daerah untuk pindah ke sekolah yang dibiayai oleh pemerintah misalnya kan gitu. Itu beberapa hal yang tadi butuh komunikasi, butuh kolaborasi kan gitu. Jadi maksud saya jangan cuma sekadar menuntut, tapi cobalah dibuka komunikasi, karena kondisinya ini semua yang sedang mengalami musibah ini semua pihak kan gitu. Oke, ini saya baca di salah satu portal, saya ambil headline-nya aja ya. Koreksi kalau saya salah Pak Indra, ini entah salah satu atau bagaimana takutnya. Menurut pengamat pendidikan Indra Harismiaji, Mas Nadiem tidak memiliki solusi pendidikan di tengah pandemi. Nah, ini statement yang keluar benar dari Pak Indra atau sudah melewati proses editing nih? Kalau saya mengatakan gini, kalau secara kasat mata, kita tuh kan melihatnya Mas Menteri ini orang yang paling jago urusan daring, kan gitu. Ya kan, karena beliau itu background-nya ada pengusaha online kan gitu, startup online kan gitu. Jadi kita beranggapan semua beliau ada yang lebih ngerti dari kita semua bagaimana menghadapi kondisi yang saat ini. Nah, tapi yang tadi saya katakan tadi, kok malah kebijakan yang muncul itu malah yang tidak daring kan gitu, yang 6%. Tapi yang harus daring 90% itu tidak disentuh sama sekali, mesti bagaimana sih kan gitu. Nah, ini kan kita yang agak bingung, apa beliau lupa kan gitu, atau bagaimana. Tapi kita semua sangat berharap dengan kehebatan beliau, dengan background beliau itu akan berbagi ilmunya dan menemukan solusi-solusi terbaik menghadapi kondisi yang harus terpaksa daring ini kan gitu. Itu yang statement saya sampaikan ke media seperti itu. Oke lah, kita juga masih memang menunggu ya apa langkah dari pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan yang mengakomodir 94% tadi ya Pak Indra berarti ya. Nah, dan kita kan melihat Mas Menteri ini yang orang yang paling di depan untuk urusan ini kan gitu. Jadi kita nunggu beliau nih kan gitu. Apa sih langkahnya kan? Kemarin kan sempat ramai hashtagnya di mana Mas Nadiem ya. Kemarin kan sempat ramai di sosial media. Ada mencari mana Mas Nadiem. Baiklah, Pak Indra, Bu Retno, saya sebagai orang tua dari siswa juga berharap memang ada kebijakan pemerintah bagaimana mengatur pendidikan di masa pandemi seperti sekarang. Apalagi kita orang tua juga harus bekerja. Tapi anak-anak tetap harus sekolah dan nggak ketinggalan pelajaran, seperti itu kurang lebih ya. Bu Retno dan juga Pak Indra, terima kasih banyak. Ya, pemirsa Generasi Mecin jangan kemana-mana karena abis ini saya juga ada obrolan nih. Kemarin-kemarin obat corona katanya udah ditemuin. Apa? Obat corona ditemuin? Kalau kayak gini kan nggak perlu pusing-pusing Mas Nadiem, semuanya udah bisa diobatin. Tapi apa bener udah ketemu obatnya? Abis ini jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.